Untuk acara selanjutnya yaitu Dharma Wacana. Dharma Wacana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yuliono selaku penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Kepada beliau dipersilahkan. Om Awignamastu Namo Siddham Om Anubadrah Kertawoyanto Iswata. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wilujeng siang. Mugi karayon miwasih kertonugraning Gusti Yang Maha Suci Ide Sang Yang Widiwasa. Tansah lumuntur sarta kajiwa kasarira. Kula lan panjenengan sami. Kawula nuwun. Para romo mangku yang kami muliakan, para sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang dat pinundi sarta patut sinudarsana dening para taruna muda. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gresik yang kami hormati, Bapak Wongsonegoro dari anggota Dewan Kabupaten Gresik, para tokoh umat yang ada di wilayah Kabupaten Gresik yang hadir di Purwokertabumi hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, umat sedharma yang berbahagia. Sumangga sareng-sareng panjenengan sami kula dherekaken mangastungkara puji, ngaturaken puja puji syukur astungkara dumateng ngarsanipun Yang Widi. Kita mengaturkan puja-puja astungkara gadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas sih kertawanugrahanya. Pada pagi ini kita bisa melaksanakan upacara ngembak geni di Pura Kertabumi Bongsowetan Gresik dalam kondisi dan suasana yang penuh kebahagiaan. Kita diberikan sehat, kita diberikan selamat. Astungkara yang patut kita ucapkan di tengah-tengah kondisi dunia, bukan hanya negara tapi kondisi dunia yang sedang dilanda virus COVID-19. Namun Yang Widi masih melimpahkan kertawanugrahnya berupa kesehatan. Dan kita bisa melewati Hari Raya Nyepi yang kita tunggu 1943 yang sedang kita tapaki hari ini. Kita aturkan puja-puja astungkara. Sekali lagi Bapak Ibu Mas Dharma, paripaksa kula ndamel basa campursari nggih kersanipun gampil. Lek kenceng gawe bahasa Indonesia tok ngendikane Pak Wongso niki manggon teng tanah Jawa Pak Juli. Lek Jawa tok niki sukune nggih campur. Dados bahasa campursari lebih tren di Wongso ini. Kula panjenengan saged kempal kanthi ngaturaken pambagya lan panuwun dumateng ngarsanipun Yang Widi. Sakwise nindakake brata nyepi, sak sampunipun kula lan panjenengan nglaksanakaken brata nyepi. Hari ini dengan kesadaran kita datang ke pura untuk juga melaksanakan bersimakrama, saling memaafkan di antara kita. Namun kondisinya tentu berbeda. Lek biasanya ketemu konco salam panganjali urung trimo sik ngedongne tangane jawat asto salaman. Kurang marem jarene cakman sik enek sing cipika-cipiki. Napa cipika-cipiki? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kalau nyawang ibu-ibu nek pedhok koncone mesti ngaten. Tapi situasi harus berubah. Hari ini berbeda. Sing karepe cipika-cipiki terpaksa dirubah, cukup
mengaturkan salam pangan jali. Karena apa? Diungkapkan tadi oleh panitia dan Pak Wongsonegoro, kita menjaga dari 3M berkembang menjadi 5M. Mencuci tangan, napa malih? Memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan. M setunggalin apa? Napa? Mengurangi mobilitas. 5M. Sebab kita menyesuaikan diri. Sebenarnya virus, ini maaf, belum membahas tentang nyepi saya. Karena kondisinya kondisi jagat niki sedang digoncang oleh wabah virus corona. Di dalam ajaran Hindu, bahkan di dalam sejarah Hindu, virus corona ini di dalam Mahabharata sudah dikenal sejak peradaban pasca perang Baratayuda. Kelingan apa mboten sing seneng nonton wayang? Dalam kisah Mahabharata, ketika pecah perang Baratayuda antara Kurawa dan Pandawa, pada peperangan yang hampir akhir, Prabu Salyamandra, Prabu Salyo atau Norosumo, raja dari mana Salya ini? Enten sing eling. Mandraka. Krunya para Kurawa, karena melihat para Kurawa terdesak perangnya dengan para Pandawa, ingat-ingat Kurawa adalah menantu daripada sang Narasoma atau Prabu Salya. Prabu Salya memiliki ilmu simpanan yang hebat. Yaitu lek zaman biyen, umpama zaman saiki ngono, ajine, kekuatane Prabu Salya itu disebut aji virus corona. Karena pada zaman dulu namanya Aji Canda Bhairawa. Aji Canda Bhairawa ini sebuah kesaktian, apabila mantra itu dirapal, dikuncarkan, mengeluarkan buta kala, buta bajang, yaitu makhluk jin, makhluk setan, makhluk buta, virus. Nek zaman saiki lebih identik disebut virus. Jika raksasa bajang buta kecil atau yang disebut buta kala, kekuatan daripada Canda Bhairawa, canda itu artinya mantra, doa. Ada yang mengatakan canda itu lagu atau nyanyian. Bercanda artinya bernyanyi atau gurau, bukan. Canda dimaksud di sini adalah mantra. Bhairawa adalah kekuatan. Prabu Salya mengeluarkan kekuatan untuk membunuh musuh dan menghancurkan musuhnya, maka ajian Canda Bhairawa dikeluarkanlah. Virus itu menyerang lawan. Jika lawan itu berani, akan menggigil kedinginan, ketakutan, dia lemas, lunglai, terjatuh di pabaratan dalam peperangan. Itu sudah terjadi di zaman Mahabharata, pasca perang Baratayuda. Melihat kondisi seperti ini, Sri Krishna sebagai pengayom para Pandawa, pembimbing para Pandawa, mengingatkan kepada Raja Yudhistira. Yudhistira adalah Raja Dharma, orang yang selalu memegang teguh kebenaran. Maaf Pak Teguh, bukan memegang teguh, memegang Pak Teguh loh. Memegang teguh kebenaran, yaitu Dharma selalu ditegakkan. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh Yudhistira untuk menghadapi lawan yang disebut Canda Bhairawa, Sri Krishna mengingatkan untuk selalu menjaga jarak, diam, memusatkan pikiran kepada Yang Maha Kuasa, Mona Brata, tidak mengeluarkan kata-kata.
Canda Birawa ternyata takutnya dengan orang yang diam, tidak banyak tingkah, dan selalu memusatkan pikiran kepada Yang Widi. Kalau bisa diamnya adalah menguncara mantra, menguncarkan mantra doa. Kalau Hindu jelas mantranya adalah Maha Mrityunjaya, Om Triambakam Yajamahe, atau mantra Gayatri. Maka Canda Birawa ketika melihat para Pendawa dan bahkan prajurit Kurawa sendiri, satu kubu, bisa terbius juga, bisa terkena Canda Birawa. Ketika itulah Sri Krishna mengingatkan Yudhistira, ternyata Yudhistira bisa menerapkan 3M, bahkan 5M. Ketika Yudhistira datang di Pabaratan, dia datang menunduk, menguncarkan mantra Om Triambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandana Mrityur Moksyamamrita. Om diucapkan. Canda Birawa dari jauh datang ingin menyerang Yudhistira. Terdengar mantra itu terdiam. Terdiam. Canda Birawa tidak menyerang karena yang diserang adalah menunduk, diam. Dan ketika itu apa yang dilihat? Cahaya muncul di dalam wujud Yudhistira adalah cahaya dari Resi Bagaspati. Atman atau roh mertua daripada Narasomo atau Salya yang dulu dibunuh oleh Salya. Aji Canda Birawa melihat bos lama, karena Aji Canda Birawa itu dulu milik daripada Resi Bagaspati yang diwariskan menantunya. Jadi waris-mewaris itu ternyata sejak dulu, Pak. Kalau era sekarang orang mewariskan kepada anaknya itu ternyata zaman biyen yo. Aji Canda Birawa diwarisne mantune. Kalau sekarang ada sesuatu diwariskan kepada anak generasinya ternyata lumrah. Nah, ketika itulah Canda Birawa melihat Yudhistira ini justru bergetar Canda Birawa atau virus Canda Birawa masuk ke dalam tubuh Yudhistira, tidak menyerang untuk menjadi lemahnya Yudhistira, tapi malah menjadi imunisasi. Apa yang disampaikan Pak Wongso tadi, kita akan melakukan vaksin. Ya. Barangkali vaksin itu nanti adalah cara dan terobosan, cara baru untuk imunisasi terhadap Canda Birawa. Kalau era sekarang virus itu tadi. Manut karo aturane pemerintah. Nek diimun ya manut rasa begot-begot. Sebab itu sudah cara yang terbaik. Virus ini tidak bisa dimusuhi. Disuruh menghilang, disuruh pergi juga sulit. Karena tempatnya selalu disediakan. Tetapi bisanya kalau kita mempraktekkan, menjalankan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan kita sendiri di dalam acuan Mahabharata tadi jelas Krishna sebagai pelindung kebenaran mengisyaratkan kepada Yudhistira untuk dia menjaga jarak dan mengucapkan doa mantra, artinya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi di dalam ajaran agama Hindu, COVID yang terjadi sekarang zaman Mahabharata itu perang Bharatayuddha sudah pernah terjadi, ini terulang. Maka itulah untuk saya ingatkan kembali agar umat Hindu di Bongso umumnya, para pendengar, karena ini live ya. Mudah-mudahan umat Dharma bahkan di luar umat pun kisah Mahabharata ini memberikan inspirasi kepada kita sebagai umat manusia. Dan kita ingat Bapak Ibu, nyangopo menungso sing diserang, nyangopo kok dudu satu kewan sing diserang.
Inilah penyeimbangan semesta secara global. Nyepi mengingatkan kepada kita dan dunia untuk sipeng, sepi, mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, memberikan istirahat kepada alam semesta. Hamati karya tidak bekerja. Sing wayahe macul ya ora macul, bumine istirahat enggak dipaculi. Nggih napa nggih? Sing maune lelungan numpak kendaraan, numpak sepeda, numpak mobil, mengotori polusi udara, maka akan terkurangi. Menjaga mobilitas tadi nggih. Loh, ternyata ada di dalam nyepi. Amati lelungan. Amati geni otomatis tidak menyalakan api. Maka polusi udara akan terkurangi, udara istirahat. Bumine istirahat, waya umbah-umbah ya enggak umbah-umbah, banyune dadi resik, airnya istirahat. Tidak menyalakan api dan mesin, udaranya bersih, udaranya istirahat. Bumi, terus nopo? Geni, banyu, angin, eter, akasa akan bersih. Dunia disucikan dan diri pribadi kita disucikan oleh manusia yang berperilaku. Sebab di dalam Saras Camujaya, yo amung menungso, tinitah dadi menungso. Paling mulya, paling bejo, paling utama jalaran tinitah dadi menungso. Bisa mbedakake bener lan luput. Ya menungso sing bisa nyebrangake saka seberang sisih lan sumisih. Saka pantai satu ke pantai yang lain dengan cara kebenaran itu sendiri. Manusia sarwa putesu wartate wae subah sobe asubah sube samba westam subeswe yakarayet. Ini yang disabdakan, yang tersurat di dalam pustaka suci Saras Camujaya. Niki ndamel versine Pak Kusno, Mas Kumambang. Yang diterjemahne kanthi cetha tinitah dadi menungso niku manusia sarwa budesu, di antara menungso, di antara tumitah. Bejo-bejane panjenengan dititahake dadi menungso. Ya sebab menungso bisa mbedakake bener lan luput. Mula sakwuse padha nindakake brata nyepi njur padha kumpul ning pura kanthi tetep menjaga jarak dan keprotokoleran pemerintah tetap diperhatikan. Kula ajenge ngomong Pak Wongso ajenge berbicara niku wau disemprotne sik. Niki aturan pemerintah. Tangannya disemprot, ya. Berapa jam sekali untuk mengurangi kemungkinan terjadi. Kalau canda birawa datang, maka itulah sudah dipersiapkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Mas Dharma, nyepi ini mengingatkan kepada kita, jati diri kita dadi menungso, tinitah dadi menungso. Sakwuse sadar urip jroning setahun nindakake luput saka pikir, saka ucap lan saka tumindak. Luput ana ing jroning pura, luput ana sak njabaning pura, luput ing jroning omah utawa luput saka ing sak njabaning omah. Luput ana ing dalan, ana ing pategalan, ing pundi papan kula panjenengan duwe kaluputan karo sapa wae. Ora mung karo menungso nanging karo satu kewan, bahkan karo tetuwuhan.
Kulo panjenengan patut untuk introspeksi mawas diri dengan melakukan catur brata nyepi. Panjenengan jangan goyah di era sekarang, di era global, di zaman IT, sing senenganin delok YouTube. Kadang kita bangga ketika umat kita muncul, bangkit. Kadang kita bersedih ketika umat kita dianiaya. Bahkan melasti di Bali tahun ini. Ada yang sedang diunggah di WA di mana-mana. Ada yang mengatakan melasti itu dihinakan oleh kelompok di luar Hindu. Bahkan mengingatkan warga Bali untuk tidak terus-menerus selalu menyembah berhala dan patung. Pandangan mereka, ya menurut kacamata mereka, kita menilai agama lain sama dengan kita menilai seekor gajah. Lek panjenengan nyawang gajah, kuwi ora mungkin iso nyawang belegere gajah kan diutuh. Anda melihat gajah paling hanya bisa melihat dari sisi yang di depan mata. Pas gajah mungkur sing panjenengan sawang, Anda melihat gajah ketika dari belakang yang terlihat hanya paha belakang, ekornya, bahkan bagian pantat gajah. Ketika gajah mengeluarkan kotoran, panjenengan akan terlihat dengan jelas bahwa gajah itu kotor karena mengeluarkan kotoran. Sama dengan melihat agama orang lain. Kalau panjenengan menilai agama orang lain, ibarat menilai gajah dari sisi depan mata, maka pasti salah dan tidak mungkin benar. Karena tidak mungkin dia bisa menjelaskan bahwa gajah jika dilihat di depan akan ada belalai yang indah, dan memiliki gading yang begitu indah. Maka jika orang lain menilai agama orang lain tidak akan benar. Dan itu pasti salah. Sedangkan kita menilai agama kita sendiri, merenungi mendalami nilai-nilai ajaran agama Hindu kita sendiri, umur kita yang sudah 50 tahun lebih, masih jauh dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang kita baca, dengan yang disediakan di dalam Weda. Umure menungso sak Pak Wongso, Pak Kusno, Pak Yuli niki untuk memahami Hindu sik nyamut-nyamut, Pak. Isih adoh. Untuk menguasai Weda itu masih jauh, menguasai nilai-nilai Hindu, ajaran Hindu masih jauh. Namun setidaknya kita adalah belajar dan memahami sesuai dengan kemampuan kita. Mulai panjenengan dilokke Hindu sebagai agama pemuja berhala, pemuja patung, biarkan. Dari nyembah watu. Tadi malam waktu dialog, Hindu dikatakan agama bumi, agama budi. Ya, pada intinya agama kalau tidak agama budi ya tidak laku di muka bumi ini. Budi itu adalah perilaku, budi adalah dari budaya. Budi bukan berarti Hindu itu agama budaya, tetapi agama yang telah membudaya, memberikan arti nilai-nilai berpikir, berucap dan berbuat yang benar untuk menjadi budaya dalam kehidupan. Kalau manusia gampang terkecoh memiliki agama yang telah dipeluknya, ada kisah seorang Brahmana masih bisa terkecoh. Seorang Brahmana ketika diundang untuk muput sebuah upacara, biasanya mengajak sarati. Sarati, pun hafal ngelek sarati ini. Ketika suatu saat di WA oleh seorang Yajamana, maaf Bapak, hari Minggu nanti saya akan mengundang Bapak Pendeta katakanlah. Dan karena ini ujar kalau anak saya ini lulus kuliahnya, anak saya nanti akan saya adakan ritual. Dan tentu karena saya merasa bangga dan senang, daksina
nanti untuk Bapak Pandita bukan hanya berupa daksina bejati, tapi saya akan menghadiahkan seekor kambing yang besar. Daksinanya ditambah seekor kambing yang besar. Sang pandita berpikir, wah kalau daksinanya kambing besar, kalau saya mengajak mangku-mangku dan mengajak Sarati, jangan-jangan Sarati nanti minta bagian. Jangan-jangan Sarati nanti kalau tidak saya kasih bagian kambing nanti pasti ngerutu. Kalau begitu saya tak berangkat sendiri aja. Pandita ini nyelonong tanpa mengajak Saratinya. Ketika pulang maupun upacara, namanya pendeta lah kok pulang ini manggil apa? Membawa daksina merengkut sama manggil kambing yang besar itu kuat tidak kuat karena bangganya ya bangga pulang membawa kambing besar itu. Tidak tahu bahwa di perjalanan itu ada anak-anak gerombolan anak-anak nakal yang tahu loh ini kok pandita bawa kambing. Gimana ini nak? Ayo kita kerjain aja. Gimana? Saling bawa HP, kamu cegat di bulak 1, saya di bulak 2. Nanti kalau ketemu, bilang kamu ngapain Pak Pendeta kok bawa bangkai anjing. Terus kamu ngomong kalau itu bangkai anjing. Oh iya, saya nanti kalau ketemu tak ngomong itu bangkai keledai. Oke lah, begitu terus. 3 tempat ternyata. Pendeta lewat. Salam hormat Pak Pendeta, salam. Wahai Pak Pandita, apakah saya ini sakit mata? Ada apa anak muda? Kamu bilang sakit mata. Kalau memang saya sehat, atau mungkin mata saya yang kurang sehat. Masih baru kali ini saya melihat seorang pandita memanggul seekor bangkai anjing. Barangkali mata saya kurang sehat Pak Pandita. Ah bener kamu yang kurang sehat. Ini kambing bagus, kenapa kamu bilang seekor bangkai anjing? Teruskan, oh terima kasih Pak Pendeta, berarti saya salah. Jalan terus. Di pal kedua, anak muda yang nakal tadi, maaf Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta sekarang membawa bangkai keledai? Apakah tidak mengotori jubah dan kesucian Pak Pandita? Kamu saja yang tidak sehat matamu. Ini seekor kambing, hasil kami muput upacara, kamu yang tidak jelas itu kesehatanmu. Pulang terus jalan kaki. Di pal ketiga, maaf Pak Pandita, barangkali kalau saya salah, kenapa itu bangkai anak sapi dipanggul? Apakah tidak mengotori jubah Pak Pandita? Ah kurang ajar. Yang pertama bilang bangkai anjing, yang kedua bangkai keledai, yang sekarang masih dibilang bangkai anak sapi. Berarti 3 orang itu benar, maka dilepaslah dia lari, Pandita lari berbirit-birit. Dibuanglah kambing itu tadi. 3 anak nakal tadi, sudah sukses kita. Berkumpullah, ayo kita bagi. Maka seekor kambing yang gemuk besar yang sehat tadi, dibagi mereka bertiga untuk pesta. Dinikmati mereka. Memiliki agama, kita beragama, harus yakin. Mike mati, berarti wedhuse mung wis mati dibeleh. Klek. Wedhus sing gedhe niku wau bareng pun dicekel kalih 3 anak muda yang nakal, dibeleh. Tatune iki mung sak dele pas gulune, mati, Pak. Beleh wedhus gedhe niku tatu mung sak dele niku iso mati. Pas gulune. Jenengan percaya? Masih sapi gede, gajah niku gede. Dibeleh pas gulune tatu sak dele niku mesti mati lek pas gulune. Sak dele makdel niku lek pedhot mesti mati. Beleh pitik niku tatu sak dele nggih mati wong makdel niku pedhot. Ora kok dele-dele cilik niku sak dele ya pedhot sak del. Nah, mempunyai agama digoyah sebagai agama bumi, agama yang tidak bisa meraih surga, bukan ahli surga dan sebagainya. Ben, saya ngomong surga kuwi ya orang paham surga itu bahasa apa.
merasa mengklaim sebagai ahli surga. Kata swarga itu adalah bahasa Sanskerta, ada di dalam Weda. Jadilah awake dhewe diklaim tidak ahli surga, wong sing ngeklaim menungso. Nah, ketika kita dibilang pemuja berhala, setiap datang ke pura membawa bunga, dupa, mesti ngundang setan. Karena pemahaman mereka setan. Sedangkan kita, pemahaman kita datang ke pura, membawa dupa bunga, untuk caos bekti datang ngarsaning yang widi. Buta kala diundang, di pura ini memang diundang, tapi diberikan car pemanis. Sebelum upacara bersama Wani dikumpul, pandita pemangku sudah mempersembahkan caru diberikan kepada para buta kala. Buta kala sing gede cilik, sing adoh, sing cedek mlumpuh mrene, iki lo caru pemanis, lamun to sira wis dahar minum, tentrem ning jagatmu sowang-sowang, aja ganggu gawe karo dan mau menungso pangemponing pura Kertabumi. Loh, pemanis diberikan caru di ojo nggodo, ojo ganggu nyoh. Iki aku arepe sembayang. Wes diwai pemanis, rep neng alami. Netral, bersih, dilukat. Maka fungsi daripada tirta panglukat menetralisir kemungkinan dari energi negatif. Dengan caru-carunya tadi sudah menyisihkan bangsa buta kala. Cimcetan beri perayangan elo-elo panas pati palunga tanda gelundung bercek sak penunggalane. Gelundung beringis. Sumisih tebih. Tentrem neng alami. Njur pemangku menghaturkan sesaji. Nedunan betara, makhluk rohani, makhluk sida dewata diundang turun di istana yang namanya Dangsil, yang namanya ada Pawedan, namanya ada Dangsil dan Padma. Betara tumurun, panjenengan kabeh nyembah bareng-bareng. Ning sing gawe ning nggoda wis disisihne. Dhek enggak ngerti ngono kuwi, jarene lek ning pura ya nyembah setan. Setan kuwi enek, dalam agama Hindu juga mengenal buta kala. Tapi setan bukan musuh kita. Setan itu sahabat dalam kehidupan, sing penting ora musuhi awake dhewe ya ora ngeplek. Ngeplek karo setan ya ora apik, musuhi ya ora becik. Maka mung cukup mat sinamatan. Jare manusia sarwa tesu. Setan ra ngerti jawane cekel cemplungne botol, cemplungne segara. Bodoh nesu njur meledos dadi tsunami. Jare salahe setan. Sing wis-wis niku lho. Kula tau ndelok teng TV. Setan ra ngerti dosa. Melakukan apa istilahnya? Tingkah tidak bertanggung jawab. Nah, umpamane nun sewu. Gampange ngoten, ngetengi wong. Sing disalahne setan, oh dasar setan burik lho. Setan ra ngerti jawane. Lah kok setan burik sing disalahne. Lah niki setan ra ngerti jawane. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Mas Dharma, kita harus tetap pegang teguh menjaga penjor kita tegak berdiri. Dharma raksati raksita. Sing sapa njaga bebener ya ing kono bakal diayomi dening bebener. Dulu di era 80-an kita keluar rumah memakai busana Hindu itu malu ditertawakan. Tapi sekarang dunia melihat busana Hindu bukan busana yang jelek. Busana yang santun dipakai beribadah. Apa enek wong Hindu neng pura nggak you can see. Enten mboten? Ibu-ibu you can see, you kamu can dapat see melihat. Melihat apanya? Lelek you can see nu kelek emang dipenggang dadi ngene titik ulune ketok. Nah. Pernah beberapa tahun saya diundang di luar Jawa, ndak saya sebutkan namanya. Satu pura, anak mudi terutama perempuan. Pakai jarit tapi jaritnya seksi. Dibelek itu sampai tinggi, ya. Jadi kalau untuk melangkah itu pior gitu ya, ketok mak pior. Nah, saya diundang, tolong Pak Yuli diingatkan nggih.
Itu seksi bagus, tapi bagaimana kalau nanti yang melihat seperti orang-orang muda. Waktu sembahyang, ompur, buas, wah kelingan, mak pior. Pikirannya mesti neng mak pior memang. Nggak bisa konsen. Seorang ibu-ibu pakai busana, sini kaun tembus tipis, nggak pakai apa? Nah, napa jenenge? Nah, gini kula, lek mbokku mbiyen ngarani kudu baru. Nah, wayang ngetesne Tirta nih Pak Mangku, ngetesne lah. Sing ketok niku napa? Sing mekrok niku. Nah. Jadi ini mengganggu konsen, arepe mercekne Tirta ya wis ngalih sing kono-kono ngene ora ndang ora ngerti oleh sing ngene lek mercekne Tirta. Karena apa? Tertarik oleh sesuatu. Ya. Niki manusiawi. Makanya berbusana di pura harus santun. Tadi malam sudah saya jelaskan. Dewi Gangga di Utama Mandala memakai pakaian yang tidak senonoh dikutuk oleh Dewa Siwa. Mulane panjenengan sebagai umat Hindu masuk ke pura terutama kaum ibu harus pakaian yang sopan. Ojo mengundang masalah. Lek cara sedulur muslim ojo ngundang aurat. Ojo memamerkan aurat. Jadi yang menjadi penyebab permasalahan. Sampai Dewa Siwa mengutuk Dewi Gangga turun ke bumi. Yang melihat juga dikutuk menjadi ogoh-ogoh. Dewa Bayu, Dewa Indra melihat, ya, akhirnya juga dikutuk menjadi ogoh-ogoh. Menjadi raksasa. Nah, intinya agama yang telah kita miliki mari kita jaga. Ojo sampai panjenengan umat Hindu duwening pikiran mung perkara sepele. Wedi lek bakale ora munggah swarga. Benar-benar saya ingatkan. Surga adalah kahyangan. Kahyangan tempatnya para hyang. Kita wis kulino mlebu metu ning kahyangan. Ini adalah pura kahyangan jagat. Belajar mlebu metu swarga. Kita masuk ke pura setiap hari kita sudah belajar masuk, keluar masuk surga. Ketemu dengan para hyang. Karena besok di surga ketemu para hyang. Termasuk dewa yang baru kita entaskan dulu. Nah, Bapak Ibu umat Dharma, intinya mari tetap kita jaga esensi Dharma untuk menjaga dunia. Dharma ini bukan hanya menjaga diri kita pribadi, tapi Dharma juga ngrekso rahayuning jagat. Maka yang disebut Dharma Raksati Raksitah. Siapa yang menjaga Dharma akan selalu dijaga oleh Dharma. Sopo sing njogo bebener bakal diayoming dening bener. Kacae nggih sampun panas. Tadi malam sudah cukup lama sampai jam 12 lebih, jam 1 nggih sampean. Kalau hari ini umat Hindu akan fokus melakukan ibadah sembahyang untuk ngembak geni. Pengantar saya semoga bisa membawa rasa panjenengan semuanya untuk lebih dekat kepada Sang Hyang Widiwasa. Masalah virus kita hadapi dengan hati yang jernih, dengan hati yang penuh kepasrahan kepada Yang Widiwasa, dengan akal sehat. Ojo wedi ning yo ojo kuwanen. Yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Jadi tetap kita ini berjalan pada relnya kebenaran. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita laksanakan kewajiban dharma kita untuk melakukan doa bersama. Suro Sudiro Jayani Kangret Suprasdota Kaping Lah Dharma Stuti Upakarangwah Tan Akingkin Hayu 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 Satemah Tegeng Praja. Om Santi Santi Santi. Om.